Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir bahas nopo kemarin? Iya. Sudah lupa atau sudah ingat? Yeah. Kemarin itu membahas tentang rezeki. Betul apa betul? 10 pekerjaan yang harus dihindari. Yang pertama, manage duit. Masih ingat nggih? Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini materinya sebenarnya mengalami pendalaman. Yang sebelumnya itu cuma sedikit, sekarang materinya mengembang jadi 294 slide, Pak. Kayaknya saya akan ulang bagian penting-penting mawon nggih. Dan yang saya ulang adalah bersumber dari pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, contoh pertanyaan pertama adalah, Pak Dede, jenengan tadi bahas masalah bab riba. Menurut panjenengan makna hadis ini apa? Ada yang tanya. Jadi ada satu hadis kata Nabi Muhammad SAW, ar-riba, harta yang dihasilkan dari manfaat duit, wa in kathura, walaupun kelihatannya banyak, fa inna akibatu tasiru ila qalli, walaupun banyak pada akhirnya harta tersebut menjadi sedikit. Ada yang nanya di sini. Lah, penjelasannya begitu Pak Didi. Nah, Ibu dan Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Syarhul Jami' As-Shaghir. Kata beliau, yang dimaksud harta dari hasil manfaat duit yang pada akhirnya menjadi sedikit, ya, wal maqsudu bil qilli, yang dimaksud sedikit adalah harta ini an yadhabal mal, akan menghilangkan harta yang sudah panjenengan miliki, la yuntafa'bi, harta ini tidak mendatangkan kebaikan, atau yajural bala wal khusran, harta ini mendatangkan musibah dan kerugian. Kemarin kan belum disampaikan di sini. Betul apa betul? Nah, ternyata makna dari harta dari hasil manfaat duit yang pertama, an yadhabal mal, bisa menghilangkan harta yang halal. Maksudnya gini, saya kisahkan pakai cerita. Jadi saya waktu ke Solo punya tetangga, dia ini punya usaha jual beli oli murbaut laris tenanan, Pak. Kemudian pengen usahanya berkembang, pinjam ke bank konven. Berapa? 400 juta, Pak. Mulai dari sanalah semua awal musibah. Ketika pinjam 400 juta, kemudian timbul masalah yang pertama, anaknya ketangkep polisi, Pak. Gara-gara kasus jual beli narkoba. Kalau anaknya pengen keluar harus nyogok duit 300. Jerok ini dari 400 tambah 300 jadi berapa? 700. Anaknya keluar. Setelah anaknya keluar, tidak jadi di penjara, masalah selanjutnya anaknya ini metengi anak wong. Nah, mulai repot. Kemudian yang dihamili adalah kakak kelasnya. Kakak kelasnya keluar, yang lanang masih melanjutkan sekolah. Mantu wedoke pas hamil, kemudian anaknya dilahirkan, mantu wedoke langsung kena masalah kena usus buntu. Zaman dulu belum ada BPJS, langsung bayar ke rumah sakit 15 juta. Jadi sudah jeroknya jadi 700 hampir 1 M. Saya suwe rakuat bayar. Sekarang rumahnya sudah disita dan sekarang usahanya ganti banting setir jadi jualan nasi goreng, Bapak. Saya juga mendapatkan kisah dari kawan saya. Ada salah satu wali murid Al-Abidin, Bapak Ibu. Jadi ketika masuk di sekolah tersebut, Bapak Ibu nyanyo. Hingga suatu hari Bapak Ibunya datang ke yayasan minta surat keringanan biaya karena sedang pailit terlilit hutang. Ternyata ketika lagi jaya-jayanya butuh armada, kemudian leasing, Pak.
Dari sanalah mulai kelibet, kemudian hartanya habis. Inilah yang dimaksud harta riba, walaupun kelihatan banyak, an yadhabal mal, harta dari hasil riba nyedot harta halal yang panjenengan miliki. Masuk nama buatan? Banyak kan cerita kayak gini. Yang kedua, la yuntafa'u bihi. Harta ini walaupun kelihatan banyak, tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Kalau di sawang, katanya sugih tenanan apa-apa duwe, Pak. Tapi Masya Allah, karena duitnya banyak, nek makan itu nggak diukur. Kelasnya sudah orien, diamond restoran. Saking sering makanan-makanan enak, langsung berubah jadi diabetes. Jadi kolesterol, pasang ring jantung, kena ginjalnya. Walaupun hartanya banyak, sekarang nggak bisa menikmati. Kemudian hartanya membuat istijraj. Dia lebih mudah untuk berbuat maksiat sekarang, Pak. Jadi tiap malam kelabi, dua selingkuhan dengan dindi pokoknya. Hartanya yang dia miliki, kalau dia belikan aset, dibelikan mobil, mobilnya ditipu wong. Belikan motor, motornya dicolong. Belikan rumah, ruko-rukonya kebakaran. La yantafau, jadi la yuntafabi, tidak mendatangkan kebaikan buat dia. Atau kalau duitnya digunakan untuk bisnis, bangkrut terus. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Syekh tadi, harta yang dia miliki al-bala wal khusran, hartanya mendatangkan musibah untuk dirinya. Walaupun kelihatan banyak, dia yosugi, tapi hartanya ini mendatangkan musibah. Lah musibahnya apa Pak Dede? Yo diawake yo sehat, umahe yo gede, usahane lancar. Musibahnya di mana? Ternyata para ulama menjelaskan karena selama ini yang dia makan adalah harta dari hasil manake duit. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena yang masuk ke dalam mulutnya adalah harta-harta haram, membuat hatinya menjadi keras. Jadi jauh dari agama, jauh dari pengajian. Jadi kalau lihat orang berjenggot, sok suci. Lihat ibu-ibu pakai kerudung syari, alah ya tatoharun, so alim gitu loh. Makanya kata Syekh Abdul Aziz, fa innahu samun yaqtulul qulub, harta haram yang masuk ke dalam mulutnya membuat hatinya menjadi mati qoblal abdan, walaupun badannya masih hidup. Jadi harta dari hasil manake duit, al-bala, mendatangkan musibah buat dirinya. Yang kedua, wal khusran, mendatangkan kecelakaan untuk dia. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa man 'ada, barang siapa dia sudah tahu ini salah, tapi tetap dia kembali kepada praktek tersebut, faulaika, maka mereka lah ashabun nar, orang-orang yang akan celaka besok di akhirat, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Makanya ibu dan bapak, orang yang memakan dari harta hasil manake duit neng dunyo kene, hartanya tidak mendatangkan manfaat, dosanya juga besar, ya. Nah kemudian neng alam barzah yo kene. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, jenengan sering mendengarkan hadis ini. Jadi Nabi suatu malam bermimpi diajak oleh dua orang melihat ada seseorang yang berenang di sungai darah. Bu, darah itu ambune apa? Bayang, amis loh. Dia berenang di sungai darah yang baunya amis itu. Kemudian apa yang terjadi ibu dan bapak? Orang ini ya, birajulin yasbahu fin nahrin. Orang ini berenang di sungai darah ini. Ketika dia mau ke samping, tiba-tiba ja'a dzalikal ladzi indahul hijarah. Sudah ada orang yang berdiri sambil memegang batu, fafataha fahu fa'alqamahu hajaran. Dan orang ini melempar batunya masuk ke dalam mulutnya. Ketika itu Nabi mendapatkan penjelasan, wahai Nabi Muhammad, alladzi ra'aituhu fin nahar. Apa yang kau lihat, orang yang berenang di sungai darah ini adalah akilur riba. Orang yang ketika masih hidup, dia sukanya memakan harta dari hasil manake duit. Para ulama menjelaskan kenapa orang ini di dalam mimpi Nabi berenang di sungai darah. Menunjukkan ketika dia hidup,
mata pencahariannya dari hasil manake duit adalah mata pencaharian yang bau amis menjijikkan. Kenapa dia dilempari sampai mulutnya penuh dengan batu? Para ulama menjelaskan, menunjukkan ketika dia hidup, harta-harta yang dia dapatkan yang masuk ke dalam mulutnya bukanlah harta yang baik, celaka dia. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan, istanibu sab'al maubiqat, jauhilah 7 perkara yang bisa mendatangkan kebinasaan. Salah satunya wa'aklur riba, memakan harta dari hasil manake duit. Saking beratnya harta dari hasil manake duit ini, itu dosa riba dengan dosa zina itu besar mana? Kenapa coba? Kan hadisnya jelas, inna dirhama yusibuhur rajul minar riba, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba, a'dhamma indallaha fil khati'ah, dosanya lebih besar di hadapan Allah min siti wa thalatin zaniyah, daripada berzina 36 kali. Jenengan memahami hadis ini jangan gini, nek ngono zina wae no, daripada makan riba. Berarti jenengan gagal paham. Memahami hadis ini maksudnya Rasul itu ingin menjelaskan, mengukur seberapa berat dosa dari riba, memakan harta dari hasil manake duit. Diukur 36 kali zina dengan 1 dirham riba, itu lebih berat 1 dirham riba. Kenapa? Riba itu lebih berat daripada zina, Pak. Nek zina senang pada senang, nek riba sing siji senang, sing siji senang. Makanya itu. Nah kemudian kemarin saya ngisi teng Betongan Boyolali, Ibu dan Bapak. Pak Dede, jadi bedanya apa toh jual beli sama riba? Kan sama-sama saja boleh untung toh, ya ora masalah toh yo. Yo beda. Senengane. Kalau jual beli ada barang, ada jasa yang nyata, harga tetap dan adil, untung kedua belah pihak. Nek manake duit, uang tambah uang, bunganya terus membesar, merugikan salah satu pihak. Beda jual beli dan riba itu. Jamaah Betongan tanya lagi, ngapun tentang mereka yang rapat RW. Ibu-ibu ada PKK, ada simpan pinjamin apa mboten? Ayo rasa ora sisan tak cetoke. Ini kasus neng Betongan, jadi ada rapat RW. Nah, di RW ini ada kasnya, warganya boleh pinjam, tapi dengan syarat mengembalikannya tambah 2%. Boleh enggak menurut jenengan? Hah? Boleh enggak, Pak? Tang PKK ada enggak, Bu? Pinjam, kembaliannya berapa persen? 50%? Remok namanya. Oh, 5%? Tang PKK? Oh, di RT 5%? Oh, Nah, Pak Dede yang ngapunten, praktek ini sudah puluhan tahun dan warga kita kan umum. Gimana hukumnya? Yang pertama, alibinya adalah kan kita sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, tidak merasa terbebani, tidak merasa dirugikan. Boleh enggak? Kan sama-sama ikhlas, Pak. Gimana, Pak? Di sana itu sobatnya, dalilnya itu karena kita sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, nambah 5% enggak apa-apa. Bilangnya gitu. Nih, tak jelaskan lagi. Apa bedanya jual beli dan riba? Kalau jual beli saling menguntungkan, ada pertukaran barang atau jasa dan dibatasi oleh syariat. Kalau riba memperoleh keuntungan secara tidak adil tanpa adanya pertukaran, dan ingat diharamkan oleh syariat. Ini ngapunten, nek wong sing zina seneng kabeh seneng apa mboten? Kan masalah harusnya ya. Kan seneng kabeh seneng, tapi yang mengharamkan apa? Yang mengharapkan apa? Syariat. Walaupun pinjam uang di kas RW, mengembalikannya ikhlas ridho, sama-sama mau, tetap tidak boleh. Yang tidak bolehkan siapa? Syariat. Coba diresapi dulu. Jadi orang yang memakan harta dari hasil riba neng alam barzah kene, bahkan termasuk dosa besar.
penyebab disiksa kubur terus-menerus, Pak. Dijelaskan dalam Quran surah Ghafir ayat 45 sampai 46, orang-orang yang mendapatkan siksa kubur terus-menerus adalah orang-orang yang ketika hidup dia tidak beriman kepada Allah, senang berbuat kesyirikan dan melakukan dosa-dosa besar. Lah nyuwun ngapunten, maem dari hasil manake duit dosa cilik apa dosa gede to, Pak? Oh. Nyuwun ngapunten, Bapak Ibu, jenengan datang ke dokter. Setelah diperiksa kata dokter, "Bu, Pak, jenengan jangan minum yang ini, jangan minum yang ini, jangan makan yang ini, jangan makan yang itu." Kalau dokter melarang, tandanya benci apa sayang? Kenapa? Kok tanda sayang? Gen umurnya panjang, gen selamat. Betul ya? Allah yo sami. Kenapa praktek ini dilarang? Ini kenapa yang ini dilarang? Jus Allah itu sayang, gen awake dhewe selamat. Yang ngapunten, memang nasihat itu biasanya menyinggung. Nasihat itu biasanya menyinggung perasaan. Yang membahagiakan perasaan namanya hiburan, bukan nasihat. Dan kemudian kalau hati itu tersinggung, ya wajar. Kalau dia menolak kebenaran, pasti hatinya tersinggung. Nah, Ibu dan Bapak, dijelaskan oleh Allah, annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Bahwasannya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar besok di alam barzahnya akan ditampakkan neraka di pagi hari dan di sore hari, wa yauma taqumus saa'ah, dan dia disiksa terus-menerus tanpa ada hari libur. Jadi yang memakan harta dari hasil manake duit, pas urip yo kene, pas ning alam barzah yo kene, pas dibangkitkan yo kene. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba, orang yang ketika masih hidup memakan harta dari hasil manake duit, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan, maka dia akan dibangkitkan sempoyongan seperti orang sing kemasukan setan. Orang berat iki. Dibangkitkan kene, neng neraka ya kene. Ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, ataitu ala qaumi butunuhum kalbuyut. Aku melihat ada orang yang perutnya gede tenanan, kalbuyut, seperti rumah. Fihal hayatu tura min kharijil butunihim, dan aku melihat hewan-hewan keluar dari perutnya, kalajengking, ular dan sebagainya. Faqultu, Nabi berkata, man haula'i ya Jibril, iki wong sapa ta Jibril? Qala, kata Jibril, haula'i, mereka adalah akilur riba, orang yang ketika hidup memakan harta dari hasil manake duit. Jadi dijelaskan Ibu dan Bapak, wa kullu qardin, semua pinjaman, sarata fihi an yazida, yang ada tambahan di dalamnya, fahuwa haramun, hukumnya tidak boleh. Kalau saya pinjam ke Ibu, Bu, saya pinjam 100.000, oh boleh Pak Dede, nanti mengembalikannya tambah 10%, ini jenengan nerimanya 90.000, yang 10.000 potongan untuk administrasi, orang tambah remuk loh ya. Udah dipotong plus entuk tambahan. Makanya kenapa manake duit itu termasuk hal yang dilarang, kata Imam Al-Ghazali, li'annahu yu'addi ilal kasal. Orang yang suka bisnis manake duit membuat dia menjadi malas, Bapak Ibu. Daripada ternak sapi apa ternak wedhus kesel, kudu gawe kandang, kudu ngarit, lebih baik ternak duit. Rasa mikir kandang, rasa mikir pangane, duite mana dewe, orang medeni itu ya. Logika ndak? Masuk logika ndak? Nah, yang kedua Ibu dan Bapak yang hadir dijelaskan. Yang kedua adalah wa yaqta'u ta'awun bainan nas. Orang yang bisnis manake duit akan merusak persaudaraan. Betul nggak betul, Bang? Aslinya zaman dahulu orang meminjamkan uang itu niatnya siji pengen bantu. Betul nggih? Nek zaman saiki ngutangi niatnya tadi bisnis. Nah, Ibu dan Bapak, kemudian ada pertanyaan.
Ingat, ojo kesinggung ya. Adinu nasihat, agama itu isinya iki kursan ingat mengingatkan. Ojo putung loh yo. Ada yang pertanyaan, yang ngapunten Pak Dede, nyimpan uang di bank konven boleh enggak? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, hukumnya boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, illa inda darurah, dalam keadaan darurat. Darurat itu penjelasannya satu, kalau di tempat panjenengan tidak ada lembaga syariah, maka terpaksa masuk konven. Yang kedua, daruratnya adalah jenengan wedi nek duitnya disimpan neng rumah suwe duitnya saya entek. Atau duitnya kalau di rumah nanti dirampok orang, maka dalam keadaan darurat itu boleh. Syarat yang kedua, la ya'khudha faidatan, tidak boleh mengambil bunganya. Masalahnya ini Pak Didi, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas itu sama membolehkan, tapi syaratnya dua tadi, darurat dan tidak boleh mengambil bunganya. Dalilnya ini Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas Al-Baqarah 173. Famanid turra, barang siapa yang melanggar aturan disebabkan darurat, ghairu baghin, bukan bermaksud sengaja, wala adin, dan bukan bermaksud berlebihan, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa untuk dirinya. Masalahnya gini Bu, dan jenengan nyimpennya 50 juta, 100 juta, bunganya mana yang paling pinter? 1.000 cilik. Tapi kan jenengan nyimpennya 5 triliun. Nek 5 triliun itu mana gede banget nih yo. Nek ora dijiko eman-eman. Saya tadi diskusi dengan kawan, ternyata utine dulu sering ikut PKK dan nabung di sana, kan duitnya mana tuh yo? Ayo. Terus kata ibu saya cuma ngambil pokoknya saja, bunganya rasa tak jiko. Salah, jiko wae. Loh kok iso? Katanya kan nggak boleh Pak Dede. Ingat pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, la yahillu akhdar riba. Hukumnya tetap tidak halal mengambil hasil dari mana kayak duit. Fa'in akhaddahu, apabila panjenengan mengambilnya, la yajuz, maka tidak boleh lahu an yantafi'a bihi, dimanfaatkan untuk diri pribadi. Itu tidak boleh. Tetap dijiko tapi bukan buat jenengan. Lalu untuk siapa? Yu'tihil fuqara'i, diberikan kepada orang fakir miskin. Kemudian tujuannya liyatakhallassa minhu, untuk membersihkan dosa dari akad ribanya. Jadi intinya gini, kalau jenengan mengambil bunga dari bank konven atau yang lainnya tetap diambil, tapi diapakan? Disalurkan ke fakir miskin atau digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti apa? Jalan, toilet umum, saluran air, atau membayar utang kepada pihak yang dirugikan. Artinya begini, kalau ada orang sing mumet kelilit hutang, bungane gue bayar utangmu ngono. Jadi intinya boleh menyimpan uang di bank konven tapi dengan syarat ya. Tapi kalau ada orang nyimpen uang di bank konven, niatnya siji, duitnya gen mana? Akhdil faidah, niatnya siji gen mana? Makanya kemarin ada pertanyaan, apa hukumnya deposit di sana? Kalau jenengan niatnya duitnya gen mana? Para ulama sepakat al-hukmu haramun, tidak boleh. Jadi bedone apa to Pak Dede? Syariah kanggo konven ngono lho. Bedone apa to? Wis tak siapke. Sumber pendapatan kalau konven dari bunga riba, kalau syariah dari bagi hasil dan jual beli. Sistem keuntungan kalau konven tetap bunga, kalau bank syariah bagi hasil. Jenis akadnya pinjam berbunga, kalau syariah mudharabah, murabahah, ijarah dan lain-lain. Resikonya kalau konven resiko dibebankan ke nasabah, kalau syariah resiko ditanggung bersama. Dampak sosial cenderung kapitalis, kalau syariah berkeadilan dan etis. Kalau kepatuhan syariah
kalau konven itu tidak diawasi lembaga keagamaan. Yang ngawasi adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau yang syariah itu diawasi satu adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Makanya ustadz-ustadz ya tetap mengarahkan bermuamalah di bank yang berbasis syariah. Misalnya ada akad yang tidak sesuai syariat, jenengan nggak kena dosa. Sing kena dosa sinten? Ya ini DPS dan MUI-nya. Dia kan yang ngawasi semua akad di sana. Bisa diterima nih. Nah, kemudian Bapak, insya Allah ada pertanyaan lagi. Nah, ini pengembangan materi, Pak. Kemarin kan belum disampaikan. Betul kan, Pak? Ini hasil dari pertanyaan jamaah. Pak Dede, saya ini nerima duit, bayar hutang dari orang, jadi orang bayar ke saya. Tapi aku mudeng ini duitnya duit haram. DE bar jualan khomer, bar jualan khinjir babi. Jenengan tompo apa tolak? Tuh kan? Dijelaskan oleh Syekh Fauzan, idza kana laka malun inda shakhsin. Jika panjenengan mendapatkan uang dari hasil pembayaran hutang orang lain, wa huwa yaktasibu minal mari haramin, dan jenengan mudeng ini aslinya duit haram, fallaka antahuda malaka, ambil saja uangnya Bu, ora apa-apa. Lho kok iso? Wal ismu alaihi wala alaika, yang dosa bukan panjenengan sinten? Ya dede sing nyaurutan. Kenapa diambil Pak Dede? Li'annaka ta'khudha haqqaka, karena panjenengan cuma mengambil haknya panjenengan. Bisa diterima? Sing ngomong tutu Dede Wahyudin lo ya. Sing ngomong niki Syekh Shalih Fauzan, ini rujukannya. Ada kasus lagi jamaah. Memang jadi ustadz itu berat. Ustadz ranggawi masalah, jamaah sing gawe masalah, ustadznya kudu mikir cari solusinya gimana loh ya. Pertanyaan selanjutnya, kasus jamaah Masjid Amanah Teras Boyolali. Pak Dede, aku bajut kelilit utang. Nek saya biar lepas dari hutang ini, utangku telu. Aku tak jerok kene sing gede, sing telu tak tutup. Berarti hutangnya tinggal satu lubang kok, tapi gede. Oleh ora? Oleh ya. Ada dalilnya, Pak. Al-Baqarah 278. Kalau kasus demikian, wajaru ma baqiya minar riba, pada akhirnya dia tetap menyisakan akad berbasis riba. Jadi hutang yang banyak ditutup dengan hutang yang lebih besar, tapi akadnya riba, hukumnya tetap haram. Jadi hutang lama berbunga tambah hutang baru ya tetap ada bunganya. Berarti akad ribanya masih ada, dosanya masih ada. Orang remo, ayo coba piye? Solusinya adalah Ustaz boleh ya. Jadi hutang panjenengan yang ada ribanya dilunasi dengan hutang yang halal. Hutang lama dilunasi dengan dana. Saya ingin boleh dana halal yang ngendi Pak Dede, realistis kan ya. Dana halal satu, cari kordon hasanan, pinjaman tanpa bunga, boleh yang dicoba. Saya selama sebulan itu keliling-keliling Pak, dari Karanganyar, Solo, Sukoharjo, Klaten, ya. Ada 2 masjid sing ini. Satu daerah Gagak Sipak. Saya ngisi di sana 4 tahun. Awal-awal ngisi ditanya dulu, Pak Dede, sampean rumahnya di mana? Saya di Jebres belakang UNS, tak jemput ya. Mboten sah. Aku isi nek dijemput. Lah kowe iki sapa? Guru Ustaz kampung, semangat dhewe. Yang kedua, nek dijemput, pulangnya nggak iso mampir-mampir. Nek nggak motor kan, ngeleh mampir mie ayam saya dulu ya. Mampir bakso sih. 4 tahun yang lalu ketika saya ngisi di sana, depan masjid memang ada Kijang Innova tapi model biasa. Kemarin Agustus saya ngisi lagi, Kijang Innovanya ganti, Kijang Innova Zenith Pak, hibrid, harga 500 juta.
Warna putih dikai poster gede banget ditempeli stiker Masjid Sarahul Abdul Aziz Gagak Sifat. Aku tanya, ini mobil anyar toh? Iya Pak Dede, mobil anyar. Ada orang muhsinin di sana, satu orang yang baik. Usahanya akeh, dia nyumbang mobil di situ Zeniknya. Buat jamaah masjid. Kalau buat antar manten, monggo, orang sakit, monggo jemput ustaz, silahkan. Dan kemudian saya dicolek sama takmir. Ngerti ora Pak Dede? Wong iki nyumbang ngasih modal ke masjid 1M. Jadi khusus jamaah sana yang rumahnya di sana, kalau ada terlilit hutang, pengen beli barang atau melunasi sesuatu, tidak punya uang, datang saja ke takmir masjid. Sudah ada pengurusnya 8 orang, boleh melakukan pinjaman tanpa ada bunganya. Tapi khusus jamaah sana dan warga sana, Ibu, warga mereka jangan patah hati. Saya cerita kayak gitu itu di Masjid Nur Asrofah juga, barat Hotel Alilan Jajar. Selesai kajian aku dicolek, Pak Dede, di sini sudah kayak gini berlangsung 4 tahun. Sudah 4 tahun. Dan di sana sudah beli tanah di daerah Sawahan, yaitu untuk jamaah sini, warga sini yang kalau meninggal dikuburkannya di sana, kuburan syariah. Artinya khusus untuk orang-orang muslim. Masya Allah. Makanya Pak, cari komunitas pengajian yang di sana ada kordon hasanah, pinjaman tanpa bunga ada lah Pak. Selanjutnya nomor 2, kalau nggak punya gimana? Yo pinjem kepada keluarga atau teman tanpa imbalan. Angel iki. Sedulur iku awake Pak Dede, nek hartane nek duwite beda dhewe-dhewe ya Pak. Iki angel. Makanya nek jenengan punya keluarga, punya kawan sing nyanyo-nyanyo, dijaga tenanan, ojo nganti hatinya kecewa. Nek jenengan pinjem bayar atau angel sesone, nek jenengan nganti kejar-kejar nangis metu geteh ra mungkin didelene. Selanjutnya, kalau tidak ada, nomor 3, terpaksa jual aset. Nyuwun ngapunten nek jenengan hutang berbunga, daripada jenengan mangkat subuh mulai subuh dapat duit buat bayar utang, ternyata cuman buat bayar bunga nih, bayar angin. Pokoknya je gelundung utuh. Padahal jenengan saya tuwa, tenaga saya ente, penyakit saya teko kabeh wis didol wae gen utange cepet lunas. Masuk nama boten. Nah cuman asetnya omah ta Pak, ya wis pine Pak. Ya, daripada ninggal ke hutang, lebih baik ninggal ke ilmu buat anaknya. Maksudnya ngono lho. Makin tua, hutang jangan makin ditambah. Kalau tidak ada terpaksa berarti apa? Cari lembaga keuangan syariah, itu solusinya. Makanya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jenengan kaya atau miskin, itu ukuran bandingannya bukan orang lain. Tonggoku main tingkat, tonggoku mobilnya motornya anyar, bukan itu. Jenengan kaya atau miskin, bandingannya adalah hutang panjenengan. Nek jenengan orang duwe utang, jenengan ya wong sugih. Sugih apa kan? Harta itu ada materi dan non materi, minimal yaitu tenang jiwanya lah. Betul apa betul? Makanya kata Nabi, laisal ghina an kasuratil ardi walakinnal ghina ghinan naf. Salah satu jenis kekayaan adalah kekayaan jiwa. Manyun ngapunten, orang yang hutangnya banyak hidupnya diteror Bapak Ibu. Dijelaskan oleh Nabi, la tuhifu anfusukum ba'da amniha. Janganlah panjenengan meneror diri sendiri padahal sebelumnya hidup panjenengan adem ayem. Qalu wa ma dzalika ya Rasulullah? Apa yang dimaksud? Yaitu meneror diri sendiri. Kata Nabi, qala dain, yaitu hutang. Makanya Ibu dan Bapak, kata Umar bin Abdul Aziz, wa usikum an tadayyanu walau labistumul abad. Jagalah diri panjenengan dari hutang. Fa inna dain, karena hutang itu dhulli bin nahar wa hum bil lail. Di siang hari panjenengan kena aib isi, di malam hari tidak bisa tenang. Coba orang duwe utang, Pakde pengajian mangkat, Pakde ayo pit-pitan mangkat,
Pakde tengok orang sakit, mangga. Coba duwe utang. Pakde, ayo pengajian. Kerja. Sesuk wayahe setoran. Nek ra kerja piye sesuk bayar setoran? Pakde, ayo pit-pitan. Ra iso. Sesuk wayahe setoran iki. Betul napa betul? Dia terteror. Dan ingat Bapak Ibu, fada'uhu tasallama lakum ad-darikum wa a'radukum wa tabqa lakumul hurmati fin nasi ma bakitum, dan panjenengan akan hidupnya selamat dan lebih terhormat. Karena orang sing duwe utang dia akan menjadi hina. Kenapa hina? Siap-siap nek ditagih dipisui wong. Betul lah? Wayahe mbayar jenengan ra iso. Pasti sing duwe utang misuh-misuh jenengan. Harga diri jenengan terinjak-injak. Makanya nek ora kepepet banget, ojo nganti lah nek kepepet terus tiap hari, wah iki susah kepepet tiap hari gitu. Jadi orang yang berhutang siap-siap harganya dirinya akan diinjak-injak, dipisui wong, direndahke orang. Makanya menjaga harga diri, hati-hati dengan urusan ini. Bisa diterima apa mboten niki? Nah, ini kan Bapak, kemarin ada pertanyaan Pak Dede ngapunten nggih. Ora iki ngomong dhewe kok aku. Ya ngapunten Pak Dede, ini jamaah Masjid Nur Rahman Bluluan Colomadu, tanyanya gini. Pak Dede, aku itu punya ngutangi ke orang, orangnya ora gelem bayar piye yo? Ning nganti mati ahli warisku nggak tahu gimana. Santai mawon. Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi. Barang siapa panjenengan sampai meninggal hutangnya belum dibayar, maka besok di akhirat akan dibayar dengan amal soleh. Makanya begini Bu, di alam dunia jenengan lihat duit triliunan, miliaran, senang apa mboten? Ya seneng, bapak cek seneng. Artinya apa? Di alam dunia duit itu berharga. Tapi kalau duit ini dibawa ke akhirat, berharga enggak? Enggak ada. Yang berharga apa? Amal soleh. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang hari di mana harta tidak ada manfaat. Orangnya regone sesuk, Pak. Triliunan miliar digot ning arep di hadapan Allah. Orangnya regone, Pak. Akan kewali. Nah, saya sedang membuat materinya ini bagus. Ya, materinya apa Pak Dede? Menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak, di materi ini ada orang-orang yang di dunia diagumi, viral, terkenal, hebat, tapi besok di akhirat dia menjadi orang yang hina. Makanya Ibu dan Bapak, kata Imam Ibnul Abbas, karomatun yal hina, ukuran kesuksesan, kemuliaan, keberhasilan di alam dunia itu harta, Pak. Walaupun jenengan sergap nyenen kemis, jenengan sergap daru, sergap tahajud, di hadapan orang jenengan belum sukses, biasa. Karena cara kerjanya dunia, neng alam dunia, wong sing mulia itu ukurannya apa? Ghina. Napa diukur pakai harta, duit. Ini yang bilang siapa? Ibnu Abbas dalam kitab Ma'allimut Tanzil. Kata beliau, wa qaramal akhirah taqwa. Tapi ukuran orang hebat mulia besok di akhirat, kamu punya duit seberapa kok dibawa di sini? Enggak ada kemuliaannya. Di akhirat siapa yang paling mulia? Ketakwaannya. Jadi jenengan harus paham cara kerja dunia gitu ya. Jadi nanti kapan-kapan saya sampaikan biar kita tidak sedih ya kalau kita di dunia bukan termasuk orang yang terkenal, bukan termasuk orang yang kaya raya. Ternyata beda penilaian besok ya Allah. Masih lanjut nih, masih berapa menit? Oh 1 menit lagi. Ini mah rampung loh ya Bu. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang nanya, Pak Dede, apa hukumnya terus KPR pakai akad bank konvensional? Wah ini remuk nih. Jadi Ibu dan Bapak, hukum KPR itu diperbolehkan, tetapi hendaklah lebih baik pakai akad syariah. Terus tanya lagi Bu, ada orang wis budget beli rumah, beli mobil, beli motor, akadnya bukan syariah tapi konven. Tapi alhamdulillah barangnya sudah
lunas. Maksudnya beli motor leasing, beli mobil leasing, tapi saya kira mobilnya wis lunas. Hukum mobil motornya dengan akad leasing ini yang ada tambahan, sekarang kan udah lunas. Itu termasuk barang haram apa bukan? Masa didol neh, tiwasing nyetori nganti 3 tahun barang kok. Ternyata ibu dan bapak yang hadir, barang contohnya seperti rumah yang dibeli lewat akad riba tidak menjadi haram zatnya. Yang haram adalah proses mendapatkannya. Artinya dosa berlanjut selama akad riba masih berjalan. Tapi nek wis lunas, yo tidak ada dosanya, sudah selesai. Secara zatnya tetap halal dipakai, monggo silahkan. Alhamdulillah. Kemarin belum disampaikan kan, Mbak? Belum. Oh, ini pertanyaan jamaah. Ada yang mau tanya enggak? Monggo. Iya. Nanti ketika lebaran nanti dibelikan kan, dikembalikan, betul gitu? Intinya warga boleh pinjem, tapi mengembalikannya tetap ada bunganya, tapi hasil bunganya tetap digunakan untuk Oke, Bapak. Coba dibaca ini ayatnya ya. Mana ini Pak Dede ayatnya? Nanti di bab tentang orang yang ini, Al-Maidah ayat 2 ya. Coba kita baca dulu ayatnya. Wala ta'awun 'alal ismi wal udwan. Janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa. Udah mudeng. Pinjaman yang di dalamnya ada akad tambahan, para ulama tidak berselisih pendapat, hukumnya haram. Berarti walaupun hasilnya dibagi bareng-bareng, maka berarti ta'awun tolong menolong dalam melestarikan akadnya yang ayo remok ya. Karena konsepnya adalah bisnis manake duit gitu, bukan barang atau jasa. Nah, solusinya ada, Pak. Jangan. Kita hidup harus bermasyarakat. Ini jamaah Masjid Nur Hidayah Ngulon belakang UNS. Jadi mau pinjem kas boleh, PKK mau pinjem boleh, tapi pas pengembalikan seperti semula ketika pinjem, tapi disediakan kenceleng. Nah, kotak sedekah. Jadi pas mengembalikan pinjamnya 200 ya dikembalikan 200, tidak ada tambahan, tapi disediakan kotak sedekah. Kalau mau ngasih sedekah silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Boleh, tapi jangan ditulis sih sedekahnya 10% dari pinjaman. Nah, itu ya oleh. Jadi jangan ada tulisan 10%, 5%. Cuman disediakan, yang mau ngasih silahkan, yang tidak apa-apa. Tapi sebaik-baiknya muslim nek pinjam itu tahu diri, tahu terima kasih. Karena dijelaskan di dalam hadis, Nabi pernah meminjam seekor anak unta, oleh Nabi dikembalikan dengan unta yang lebih besar. Kata Nabi, khiyarun nas ahsanuhum qada'an. Sebaik-baiknya manusia orang yang paling baik dalam mengembalikan pinjaman. Itu solusi yang dilakukan jamaah Al-Hidayah Ngulon. Jadi akad tambahan 5% dihapuskan, mau pinjem silakan, tapi jelas mengembalikannya kapan. Dan nanti ada namanya kenceleng kas RT RW, yang mau ngasih monggo, yang tidak juga tidak ada paksaan kok. Tidak usah ya nggak apa-apa. Jelas nama betul nih Pak? Nah, itu yang nggak boleh. Kan di sini kalimatnya saratofihi an yazidah.
Jadi yang dimasukkan tidak boleh bersyarat. Nggak bisa. Nah ini loh, wa kullu qardin syarata fihi. Kalau disyaratkan itu ya nggak boleh, Pak. Jadi nggak boleh disyaratkan. Nah, jadi mau ngasih berapapun sumonggo, silahkan, bebas. Mau ngasih monggo, tidak pun. Nah, aduh ini. Nggak apa-apa, kita senang diskusi itu, tambah ilmu, Pak. Gimana? Sudah cukup, Pak? Apa tiki? Tapi ingat, walaupun sama-sama ikhlas, yang tidak bolehkan siapa? Syariat. Jenengan protes, besok ketemu Allah, ngomong sendiri sama Allah ya. Ya Allah, ini kok jenengan ini nggak aturannya, biar Allah yang jawab. Gitu, gitu. Enak gitu. Pertama, Bapak Ibu, jenengan jangan loro ati nggih. Artinya, wah Pak Dede ra cocok materi ini. Wah, jadi Jawa ini kok materi ini lho. Ya minimal tahu dulu, gitu nggih. Lah nek ada ustadz yang udah nyampaikan materi nggih. Oh, belum, iki rada sensitif soalnya. Nggih, gitu nggih. Sing penting jenengan mboten loro ati nggih. Kita saling watawasok bil haqqi mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Gitu nggih. Sing sabar ya, Bu. Tak tutup langsung mau nih, Pak. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.